Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka hari ini mengadakan sesi coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari 3 orang. Ini ada observer, ada coach, dan ada coachee. Saya Made Sudika dari SMK Negeri 8 Kolaka. Saya Wayan Suartika dari SMK Negeri 8 Kolaka. Dan saya sendiri Sunarto dari SD Negeri 3 Watubangga. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Siap. Hai Pak Made. Halo Pak. Apa kabar? Baik Pak, baik Pak. Iya. Oke Pak Made. Bagaimana kabar Pak Made? Kabar baik Pak, cuman ini saya mau diskusikan dengan Bapak. Oh iya. Oke Pak Made. Oh Pak Made mau coaching ya hari ini? Iya Pak, betul. Sama siapa Pak Made? Sama Pak Wayan? Sama Pak Wayan Pak. Oh betul. Iya. Baik, begini Pak Made. Jadi nanti ketika Pak Made melakukan coaching, saya di sini sebagai observer. Nah, saya akan mengamati prosesnya Pak. Ya. Nah, jadi apakah proses ini sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah sudah sesuai juga dengan kompetensi yang diharapkan atau dikembangkan nanti? Nah, kemudian yang kedua Pak, hal yang akan didapatkan dari kegiatan coaching serta kompetensi yang ingin ditingkatkan nanti saya akan menilai di situ Pak. Jadi untuk coaching sebentar ini kira-kira kompetensi apa Pak yang ingin dikembangkan dari coaching tersebut? Ya baik Pak. Jadi berdasarkan pengalaman dari sesi coaching sebelumnya, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi pada menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, karena menurut saya kalau kita dalam sesi coaching itu untuk dapat menggali ide dari coachee, saya harus dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, seperti itu Pak. Oh iya, jadi indikatornya itu yang akan dicapai oleh Bapak ini berarti menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Betul Pak. Baik Bapak, selamat melakukan coaching dan saya di sini akan mengamati apa-apa proses yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini. Baik Pak. Selamat sore Pak Wayan. Ya, selamat sore Pak Made. Ya, apa kabar ini? Baik Pak. Senang sekali bisa bertemu kembali Pak ya. Oke. Pertemuan kita hari ini, apa yang kita mau bahas ini Pak? Saya ingin membahas terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya Pak. Yang dimana kegiatan ekstrakurikuler tersebut sudah mulai vakum, sudah tidak seperti dulu lah. Begitu. Betul sekali Pak. Ya, jadi begini Pak Wayan, karena waktu kita kan tidak panjang nih, cuman beberapa menit ya, 7-10 menit ke depan lah. Sepertinya ini akan menjadi hal yang menarik Pak, bahwa seperti Bapak katakan tadi, kegiatan ekstrakurikuler seni teater Pak ya, Iya, betul ini sudah sekali, mulai Pak. vakum. Iya. Ini akan menjadi hal yang menarik menurut saya. Apa yang terjadi dengan ekstrakurikuler Bapak ini? Jadi begini Pak, saya punya kegiatan ekstrakurikuler yang dimana kegiatan tersebut itu sudah saya rintis sejak tahun 2014 yang pertama kali saya mengajar. 2014. Dulu kan sempat aktif dan bahkan kegiatannya kegiatan keluar begitu sering. Hanya Pak untuk belakangan ini sudah mulai vakum segitu. Dan kemudian antusias anak-anak yang angkatan dulu dengan angkatan sekarang itu sudah tidak sama lagi, berbeda lagi. Itulah yang mungkin mempengaruhi Pak. Begitu ya.
Berarti Bapak sudah mulai merintis ini dari 2014. Waktu Iya, yang benar cukup sekali. lama, Pak. Sangat lama sekali, Pak. Berarti di awal ini emang sebenarnya keaktifannya luar biasa, cuman makin ke sini makin Iya, kurang antusias makin kurang, makin ke dari belakang. Dari eh, angkatan itu, oke, baik. Nah, apa yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching pada hari ini? saya ingin menemukan solusi dari ekstrakurikuler saya yang mulai vakum ini. Maksudnya ingin menemukan sebuah alternatif yang barangkali bisa membangkitkan kembali. Ya paling tidak untuk saat ini ya setidaknya bisalah setara dengan yang dulu. Dan akan lebih baik lagi jika bisa lebih ditingkatkan lagi dari yang dulu. Supaya bisa menjadi lebih baik. Iya, artinya ingin mendapatkan solusi itu. Oke. Jadi gini Pak, bisa nggak Bapak rincikan kendala-kendala apa saja yang Bapak hadapi selama ini sehingga seperti Bapak katakan bahwa semakin kesini ini kegiatan ekstrakurikuler makin vakum. Mungkin kalau saya lihat situasi selama ini sih, ini menurut saya itu sebenarnya fasilitas mungkin mempengaruhi, Pak. Fasilitas. Ya, mempengaruhi karena kan dari zaman itu kan dari yang tahun 2014 dengan sekarang kan jauh sekali berbeda. Zaman 2014 HP tidak secanggih sekarang sehingga kegiatan anak-anak itu artinya mereka lebih banyak mencari kegiatan di sekolah. Kalau sekarang kan mungkin terlalu banyaknya HP, terlalu banyak aplikasi, ada YouTube, mereka sudah mendapatkan hiburan dan zona nyamannya sudah di situ sehingga itulah yang menjadi salah satu masalah. Kemudian dukungan juga dari kepala sekolah mungkin kurang, kan dulu kan kayak dulu beda. Ya. Dukungan dalam hal ini kan bukan hanya sekedar kita diberikan uang atau apa, tapi bagaimana seorang pimpinan itu memberikan motivasi baik itu dalam hal barangkali yang namanya fasilitas teater itu banyak, ya paling tidak adalah kayak peralatan semacam lampu sorot misalkan, atau panggung mungkin dibikinkan. Karena sekarang kan panggung memang kita belum ada, aula pun kita belum ada. Saya paham apa yang Bapak rasakan. Bagaimana harapan Bapak tentang kegiatan teater ini? Maksud saya begini, apa yang ingin Bapak capai terhadap seni teater ini? Saya berharap kegiatan seni teater ini bisa mewadahi minat dan bakat peserta didik. Karena kan setiap peserta didik itu mempunyai zona nyaman yang berbeda-beda. Ada yang mungkin di sekolah suka belajar, maksudnya suka dengan pertemuan di kelas. Tapi ada juga peserta didik yang memang untuk di kelas mungkin dia kurang fokus. Tetapi ketika kita melakukan pembinaan di ekstrakurikuler, justru mereka fokus. Dan bahkan sebelumnya itu saya bisa mengambil contoh, ada ini seorang anak, kalau di kelas itu semua guru-guru mengeluh nilainya rendah, tidak mencapai standar. Tetapi kalau untuk kompetensi lomba di bidang pentas drama, pentas puisi, dan pentas berakting, malahan dia dapat juara seperti itu. Begitu. Sehingga menurut saya penting sekali ini untuk dikembangkan sehingga menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Luar biasa sekali, itu tujuan yang sangat mulia menurut saya Pak. Iya. Bahwa ada anak-anak memang tidak semuanya bakat dan minatnya sama. Ada yang suka di seni, ada yang suka di kegiatan ekstra, tapi mungkin dia tidak berminat di suatu mata pelajaran tertentu. Memang kita tidak bisa mengkotak-kotakan anak-anak harus semuanya sama seperti itu. Ada enggak langkah konkret Bapak dalam menghadapi kendala-kendala yang Bapak rasakan selama ini? Kalau saya, ini kan barangkali saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Karena kebetulan ini kan di kurikulum Merdeka ini memang diharapkan anak-anak bisa mendapatkan proses belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai zona nyamannya. Saya mungkin ini punya rencana ingin mencari informasi terkait sponsorship
Kan dalam hal ini kan untuk melakukan kegiatan kan, kalau namanya sekolah kecil dari segi anggaran kan memang agak kurang, sehingga untuk membuat sebuah kegiatan mungkin kita perlu adanya bantuan dana walaupun sedikit. Dan kalau sebelumnya itu kan di sini kan ada banyak perusahaan mungkin akan mencoba untuk mengajukan proposal di sana, permohonan di sana, barangkali ada barang sedikit, itu jadi kita jadikan motivasi. Kemudian selain itu saya ingin bekerja sama dengan rekan-rekan guru, apalagi ini kalau untuk di seni teater ini kan berhubungan dengan mata pelajaran seni budaya. Kemudian kalau di mata pelajaran bahasa Indonesia, dia berhubungan dengan materi drama dan materi kesastraan. Saya akan berkoordinasi dengan guru tersebut untuk sama-sama membantu memotivasi anak-anak. Artinya selain anak-anak dia belajar untuk mengembangkan minat dan bakatnya, tetapi dari mata pelajaran yang relevan dengan organisasi teater ini bisa memberikan dia nilai plus lah bagi siswa, sehingga motivasinya akan bangkit kembali. Itu barangkali langkah yang awal yang akan saya lakukan. Bagus sekali Pak. Jadi intinya adalah membangkitkan motivasi dari siswa. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa sudah berusaha mencari sponsor ke berbagai pihak untuk bagaimana seni teater ini bisa berkembang. Seperti itu Pak ya. Apakah Bapak sudah pernah mencoba melakukan komunikasi secara intens dengan pihak sekolah, terutamanya kepala sekolah Pak? Saya sudah pernah mencoba. Kalau dulu saya pernah mencoba, ya beliau sih sebenarnya ya jalan saja begitu. Cuman kan kita kan yang namanya sekolah kecil kan kita juga ya paling tidak adalah sedikit fasilitas yang bisa diberikan supaya kita bisa jalan. Ya paling tidak kalau misalkan kita jalan dulu baru ada dana kan susah. Ya barangkali mungkin ada semacam dana matrik mungkin di sekolah untuk teater barang 300 atau 500 kan ada itu bahan untuk kita membuat proposal misalkan, atau mungkin kita jadikan sebagai dasar untuk iuran anak-anak. Itu Pak. Bagus sekali Pak. Jadi selain mengajukan proposal ke berbagai pihak, ada semacam iuran gitu Pak ya, sukarela dari anak-anak yang memang punya minat di bidang itu. Selain itu Pak, pernah enggak Bapak melakukan kegiatan yang menarik minat anak-anak lain misalnya, selain yang memang sangat mencintai seni teater, atau mungkin ada enggak ide-ide tertentu, misalnya ide konkret tentang kegiatan apa yang bisa dilakukan misalnya menarik investor atau sponsor? Kalau untuk kegiatan dulu yang pernah kita adakan tuh semacam pentas seni, kemudian pentas film pendek, dan untuk yang ini langkah konkret mungkin karena ini pemahaman tentang teater kan masih ibaratnya karena vakum, kita harus mulai dari dasar lagi. Yang paling penting mungkin yang saya akan adakan itu adalah workshop tentang teater. Sehingga dari workshop tersebut itu anak-anak bisa mulai paham bahwa teater seperti ini. Ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, nanti dampaknya akan baik. Dan bahkan ini sebagai pengalaman, saya punya rekan yang bekerja di bank. Dia itu pimpinan bank itu dia memanggil seorang teater dari Jakarta memang. Dia panggil untuk melatih ini pegawai bank untuk berakting. Berakting artinya bagaimana caranya menyapa klien, bagaimana caranya berkomunikasi dengan nasabah, bagaimana caranya membujuk nasabah, seperti itu. Artinya mereka dari cara jalan pun mereka diajari berakting juga sebenarnya. Begitu Pak ya. Berarti dari apa yang sudah Pak sampaikan, saya dapat tangkap bahwa yang pertama adalah Bapak akan melakukan workshop, kemudian Bapak juga sudah berupaya untuk mencari sponsor, berkomunikasi dengan teman-teman guru dan pihak sekolah lainnya. Selanjutnya
siapa yang akan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang akan Bapak rencanakan ini? Ya untuk yang paling pertama bertanggung jawab mungkin karena saya sebagai pembinanya mungkin saya akan bertanggung jawab, namun dalam hal itu kan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah juga, Ya. dengan rekan-rekan guru. Bisa antara kepala sekolah dan antara rekan guru, jadi saling mengingatkan, artinya tidak membebani satu orang. Ya di sini memang saya harus bertanggung jawab untuk terrealisasinya ini kegiatan, namun saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru bagaimana tanggung jawab ini diperkuat dengan mereka, sama-sama kita jalan begitu. Saya rasa itu hal yang bagus, Pak. Ya. Jadi dengan semua yang sudah Bapak sampaikan tadi itu, saya sangat yakin bahwa seni teater yang sudah Bapak bangun sejak 2014 itu akan berkembang lagi. Iya, Pak. Dan tentu ini akan membuat anak-anak semakin semangat untuk belajar, tidak hanya tentang seni tapi tentang hal-hal lain di sekolah. Iya. Nah, selain itu Pak, adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan? Sepertinya tidak, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup dan saya dari perbincangan tadi, tanpa saya sadari saya sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan tersebut. Saya sangat senang sekali Pak dengan pertemuan ini, luar biasa. Saya juga sangat senang mendengarnya Pak. Saya akan mendukung setiap langkah yang Bapak lakukan, bagaimana mengembangkan sebuah seni teater, karena berkembangnya sebuah seni teater sama dengan berkembangnya sebuah sekolah, karena sekecil apapun perkembangan dalam sebuah institusi, itulah perkembangan bagi seluruh badan atau seluruh organisasi dari sekolah tersebut. Betul sekali, Pak. Semoga sukses Pak ke depannya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih atas motivasinya. Ya. Sampai berjumpa kembali Pak ya. Oke Pak Made, terima kasih sudah selesai melakukan coaching. Setelah Pak Made dengan Pak Wayan melakukan coaching tadi, saya mengamati bahwa ada beberapa memang catatan-catatan yang sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di awal tadi. Percakapan Pak Made ini sudah luar biasa ya, sudah luar biasa. Pak. Apakah menurut Pak Made percakapan ini sudah berjalan dengan lancar, Pak? Kalau menurut saya, apa yang saya lakukan tadi dengan Pak Wayan Suartikai sudah berjalan cukup lancar, Pak. Ya, baik Pak Made. Jadi ada beberapa yang saya catat di sini dari alur percakapan ini. Luar biasa ya Pak Made, sudah menggunakan alur Tirta ya. Baik Pak Made, percakapan coaching tadi dengan Pak Wayan ya sudah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan alur Tirta yang diharapkan. Nah, untuk itu Pak Made ada beberapa yang saya mau tanyakan ya. Kira-kira indikator yang sudah mulai tampak pada saat coaching tadi itu apa? Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya indikator yang sudah mulai tampak tadi pada kegiatan coaching adalah pada menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach bisa menjadi lebih terbuka dan sampai akhirnya menemukan sendiri ide-ide tentang bagaimana dia menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi indikator yang Pak Made sudah dapatkan di situ yang mulai tampak berarti salah satunya adalah dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, memang tadi saya perhatikan pertanyaan Pak Made itu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan berbobot ya. Kasih, Pak. Itu ditandai dengan coach tadi yang sudah menyampaikan keluh kesahnya, kemudian dia bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan jalan-jalan sesuai dengan pertanyaan yang Pak Made arahkan. Nah, kemudian Pak Made dengan kegiatan coaching tadi juga ya, kira-kira sih
apa kompetensi apa itu yang ingin Pak Made tingkatkan ke depan lagi? Eh, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi pada sesi coaching berikutnya adalah saya ingin meningkatkan pada kompetensi identifikasi permasalahan, Pak. Karena ini yang menjadi tolak ukur kalau kita tidak mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach, tentu kita akan kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan coach itu sendiri menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Made atas segala penjelasannya, dan mudah-mudahan ke depan Pak Made bisa lebih hebat lagi Terima kasih, Pak. dalam menjadi coach ya. Amin. Ini semua untuk kebaikan coach-coach kita berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak.